MCU3 untuk G2G Korea. Nah, adapun dasar terkait dengan MCU ini adalah ya Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu di pasal 5 poin C, karena memang ada sampai E ya. Itu bisa kita lihat nih bahwa sehat jasmani dan rohani. Artinya untuk menyatakan seseorang sehat jasmani dan rohani, pemeriksaan sehat jasmani tentunya adalah melalui MCU. Sedangkan sehat rohani adalah melalui psikotes. Dan ini sudah kita lakukan selama ini ya. Bahwa para sobat migran, pesan kami bahwa sehat jasmani dan rohani adalah salah satu ketentuan melalui Undang-Undang 18-17 yang wajib kita laksanakan ya. Nah, ini yang satu poin. Kemudian berikutnya, tentu dalam tata laksana atau dalam pelaksanaan MCU ini juga harus ada ketentuan ya. Maka ketentuan bagaimana pelaksanaan untuk menyatakan sehat jasmani ya, maka itu diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia ya, kondisi yang dinyatakan unfit to work. Jadi bahwa hasil MCU itu adalah hanya ada dua, ya, hanya ada dua, ya, yaitu fit to work dan unfit to work. Jadi hanya dua kategori ini sesungguhnya, dua kategori. Jadi nggak ada yang abu-abu atau nggak ada istilah pending, itu nggak ada. Tapi ketika kita melakukan pemeriksaan kesehatan, pasti hasil pemeriksaan kesehatan dari sarana kesehatan atau rumah sakit atau klinik itu adalah hasilnya pasti adalah kita sehat atau tidak sehat. Artinya fit atau unfit to work. Ya. Jadi ini bisa nanti sobat migran bisa pelajari ya seperti apa yang kondisi dinyatakan unfit to work. Silahkan boleh nanti membaca. Nah, kemudian ada juga ketentuan dari KRDK Korea, dari pihak Korea, bahwa pihak Korea juga membuat peraturan ya melalui surat-surat yang disampaikan ke BP2MI. Salah satunya di sini kami mention tentang kualifikasi dikarenakan di Permenkes nomor 29 tadi di sini adalah ada salah satunya itu adalah buta warna total ya. Kalau di Permenkes, sobat migran, dinyatakan di situ adalah terkait dengan buta warna, itu adalah buta warna total, ya. Sedangkan ada juga yang buta warna parsial. Nah, buta warna parsial ini adalah disampaikan oleh HRDK, ini adalah masuk dalam kategori unfit to work. Artinya buta warna total maupun buta warna parsial ini adalah sama-sama unfit to work. Ya, itu sobat migran. Jadi bisa dipahami. Jadi nggak ada lagi ya. Kalau misalnya saya kan buta warna parsial. Lah, buta warna parsial itu adalah kategorinya unfit to work. Karena ini adalah surat dari HRDK Korea. Ya, jadi kita kan tidak bisa melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat, agar kita juga tidak menjadi korban deportasi, ya seperti itu. Nah, sobat migran, terkait dengan apa tadi yang dinyatakan unfit ya to work itu kan adalah seperti kalau nanti kalau tadi dilihat dari Permenkes nomor 29, nanti Anda bisa lihat nih soalnya banyak sekali, jadi kita mungkin nggak sempat membacakan, nanti silahkan. Nah, tapi itu adalah intinya adalah penyakit menular, ya, sobat migran, seperti TBC, HIV, ya, kemudian VDRL atau yang sehari-hari disebut sifilis, kemudian hepatitis, ya dok ya. Nah, jadi intinya adalah penyakit yang menular, ya, bahwa unfit to work juga itu ada pemeriksaan fisik, ya. Jadi kalau misalkan apa itu ada anggota tubuh yang amputasi, ini juga
dalam kategori unfit to work. Makanya ketika pendaftaran ujian UBT umum, pasti di ketentuan pendaftaran sebagai syarat itu salah satu kita sebutkan di situ adalah tidak mengalami cacat tubuh. Ya, apakah ada amputasi jari, ya, atau bahkan ada yang tidak normal, ya. Jadi ini adalah tidak memenuhi syarat untuk visa E9, ya. Jadi seperti itu, sekali lagi kami mention bahwa unfit to work itu ini adalah bagi para PMI yang terdeteksi mengalami penyakit menular. Tentu adalah melalui rangkaian pemeriksaan MCU tersebut. Dan itu yang menyatakan juga itu adalah pihak rumah sakit, bukan BP2MI. Jadi kalau misalkan ada sobat migran yang menyatakan melapor nih, ya baik di medsos kita gitu, saya ini kok unfit, saya kan sehat lah. Ini lapornya ke BP2MI gitu ya. Padahal kan penyelenggara kesehatan, penyelenggara pelayanan MCU itu kan rumah sakit, ya, ke rumah sakit. Jadi mereka lah yang paham, yang memang berhak untuk menyatakan hasil karena dia punya punya izin, punya kompetensi untuk melakukan itu. Kalau BP2MI ini kami hanya menerima hasil dari rumah sakit. Seperti itu. Jadi sobat migran kalau dikejar-kejar nih, Bu Lina, saya sebenarnya sehat, tapi kenapa hasil MCU saya unfit? Nah, ini saya nggak bisa jawab. Ya, lebih baik ditanyakan kepada pihak Sarkesnya, ya, apakah memungkinkan untuk bisa berobat terlebih dahulu gitu ya. Tetapi bahwa penyakit-penyakit menular ini pada umumnya bukan pada umumnya, artinya di Permenkes pun seperti TBC itu bahkan diatur di sana setelah 6 bulan baru bisa melakukan pemeriksaan lagi. Artinya setelah berobat 6 bulan maka Anda bisa melakukan pemeriksaan kembali. Nah, jadi seperti itu. Lalu sobat migran, mungkin ini adalah soal ketentuan MCU 2 yang akan kami mention kembali atau kami perjelas, ya. Jadi memang kembali kita merujuk bahwa hasil MCU menurut Permenkes itu adalah hanya ada 2 kategori, ya, fit to work dan unfit to work, hanya 2 kategori. Nah, sedangkan untuk bekerja ke Korea itu adalah dengan hasil fit to work. Artinya yang unfit to work tidak bisa masuk ke Korea, bahkan mungkin ke semua negara penempatan, ya. Tapi karena kita adalah berdiskusi khusus untuk informasi G2G Korea, maka kami nyatakan di sini bahwa yang unfit to work tidak akan bisa masuk ke Korea. Nah, lalu bagi yang sudah mendapat dari pencipta kita, maka ini nanti diizinkan untuk mengikuti MCU untuk jadwal berikutnya. Artinya ada potensi ya ketika seseorang sedang menjalani menstruasi, maka mungkin HB itu bisa agak mengalami penurunan. Tetapi mungkin nanti lebih jelasnya nanti Dokter Suci. Artinya khusus untuk wanita yang lagi menstruasi, ketika kita jadwalkan dia misalkan pertama kita panggil, tetapi dia lagi mengalami menstruasi, dia boleh nanti kita jadwalkan untuk kedua, ya. Jadi nanti silahkan aja lapor melalui saluran yang biasa kita pakai dan nanti kita akan panggil untuk kedua. Nah, namun sobat migran bahwa nantinya ketika panggilan kedua tidak datang juga, maka ini adalah kita anggap Anda mengundurkan diri. Nah, jadi kali ini kita harus tegas untuk bisa menuju ya entry period yang bagus, yang mana dulu dulu Indonesia pernah mendapat penghargaan karena dalam 1 bulan kita sudah bisa memberangkatkan PMI kita di Korea. Dari 1 bulan CCVI terbit, ya PMI kita sudah bisa tiba di Korea. Dan hal inilah yang menjadi nilai tambah, nilai kesukaan
oleh para employer atau sajang-sajang Korea. Ya, ini harus menjadi semangat kita bersama adalah karena ini adalah untuk nama baik kita dan akan berdampak pada perusahaan-perusahaan lebih menyenangi orang-orang Indonesia. Nah, oleh karena itu ketika nanti MCU pertama dipanggil tidak datang, ya, kemudian MCU kedua lagi dipanggil, ya, tidak datang juga, ini akan kami anggap Anda tidak mau diproses. Kami anggap Anda adalah mengundurkan diri, sehingga SRC-nya ini akan dibatalkan, ya. Jadi bukan apa-apa, kami tetap adalah membela PMI, tetapi bahwa ketentuan-ketentuan kita, kredibilitas Indonesia juga harus kita tetap jaga. Nah, kemudian